Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan YouTuber, jumpa lagi dengan newbie ngonten. Pagi yang cerah ini semoga kawan-kawan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan oke. Semoga selalu berbahagia ya, dan tentunya sehat selalu untuk Anda dan keluarga. Tetapi ini belum masuk ke pembahasan kita. Untuk kawan-kawan, tetap kawan-kawan selalu jeli dan terus belajar untuk mencari tahu ya, karena ini ada beberapa channel yang memang eh, sengaja merusak atau ya katakanlah aur-auran, ingin menonton video tetapi ingin merusak channel yang ingin ditontonnya. Maksudnya bagaimana ya gini, jadi saya beberapa hari yang lalu berselancar ya, intinya menonton beberapa video dari channel-channel tutorial, terutama yang berhubungan dengan YouTube ini ya tutorialnya. Dan di situ saya temukan banyak komentar yang sengaja memang benar-benar ingin menjadi setan 2 menitan. Bukan 2 menitan, bahkan kurang dari 2 menit, kurang dari 1 menit. Jadi dalam komentarnya itu saya membaca sendiri bahwa tujuannya adalah saya ingin merusak retensinya gitu. Dan yang dimaksud dengan merusak retensinya ini ditujukan kepada, ya saya tahu ditujukan kepada siapa. Jelas yang tidak suka dengan cara-cara dan metode yang dilakukannya ya, seperti itu. Jadi kawan-kawan tetap tetap belajar dan jeli dan mencari tahu apakah benar-benar orang yang dulu mensubscribe kita dengan menggunakan syarat untuk mensubscribe yaitu 3. Kalau channelnya masih aktif, lihat sepak terjangnya bagaimana, karena kita akan tahu dari situ ya. Jadi kawan-kawan perlu diingat. Jadi memang benar-benar ada skema untuk itu ya, meskipun tidak banyak tetapi ada beberapa. Ini bukan senior ya, tetapi ya sama-sama YouTuber pemula. Jadi mereka itu datang dari rasa ketidaksukaan mereka. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka lakukan adalah dengan menontonnya dengan durasi yang sangat pendek. Sengaja menonton video kawan-kawan YouTuber pemula yang lain itu dengan 1 menit, 2 menit. Tujuannya apa? Ya tujuannya itu merusak retensinya supaya tidak terbentuk dengan sempurna. Maka mereka sengaja menontonnya dengan durasi yang menurut YouTube sendiri kan tontonlah secara full. Tetapi mereka sendiri melakukan apa yang tidak dikatakan oleh YouTube. Katanya dia atau mereka-mereka itu adalah orang yang taat aturannya YouTube. Jadi ketika sudah tahu bahwa yang mempengaruhi retensi sebuah video adalah dengan menontonnya secara full ataupun tidak full, itu akan mempengaruhi retensi sebuah video. Mereka tahu itu, tetapi kenapa? Kenapa? Kenapa itu katakan dihembuskan atau selalu diutarakan? Tontonlah cukup 2 menit, 3 menit, cukup 1 menit, 2 menit. Padahal mereka tahu sebenarnya bahwa tontonan seperti itu adalah akan merusak, bukan merusak saja ya, tapi retensinya itu tidak akan bagus bagi sebuah video. Ya, jadi kawan-kawan harus mulai membuka pikiran bahwa mana perkataan mereka yang benar-benar tulus dan benar-benar mengajarkan yang benar dan mengajarkan yang kurang benar. Makanya sangat sangat membuat perasaan jengkel atau perasaan kurang berkesan ketika ada yang mengatakan bahwa ada cara yang membuat sesat seseorang atau seorang konten kreator atau membuat channel itu terpuruk karena ajaran-ajaran yang sesat. Maksudnya ini adalah kalian tahu sendiri ya, yang dimaksud dengan ajaran sesat yang dikatakan oleh mereka-mereka itu apa? Kalian pasti tahu sendiri ya, dan terutama saya juga melakukannya. Tetapi kenapa harus mengatakan ajaran-ajaran tersebut sesat gitu loh? Karena nggak berhak gitu menjustis, mengklaim
atau menganggap orang lain sesat dan menganggap diri mereka benar. Itu yang tidak boleh. Atau katakanlah eh, bahasa yang lain selain sesat, misalnya kurang bagus, misalnya, atau metode nakal, masih mending. Tetapi kalau sudah mengatakan bahwa ajaran-ajaran tersebut sesat, emang kita agama apa? Apa emang kita eh, ajaran-ajaran agama ada sesat, ada tidak sesat? Kan tidak seperti itu. Ya katakanlah saja, kenapa kok nggak mengatakan saja kurang bagus, atau katakanlah cara itu rawan, atau cara itu ya katakanlah pokoknya tidak sesat gitu loh. Kalau mengatakan sesat itu kan seolah-olah bahwa apa yang ada di luar ajaran dia, di luar pengetahuan yang masih setetes itu diagung-agungkan, bahwa pengetahuan yang masih setetes yang mereka miliki itu maha benar, dengan mengatakan yang lain sesat. Ya, pengetahuan, ilmu yang mereka miliki, yang mereka peroleh, yang menganggap benar, berapa tetes itu pengetahuan yang mereka miliki sebenarnya. Ya? Di atas langit masih ada langit, bro. Gitu. Jadi yang saya masalahkan ini adalah bahwa retorika yang mereka bentuk, gagasan, wawasan, dan ya tentang kesesatan-kesesatan yang mereka ciptakan sendiri, bahwa mengatakan tutorial, beberapa tutorial seseorang itu sesat, tidak benar, sedangkan tutorial-tutorial yang mereka gawangi, yang mereka dalangi, yang mereka ajarkan adalah maha benar. Kalau sudah mengatakan ada tutorial yang sesat, berarti ada tutorial yang maha benar. Secara tidak langsung, bahwa yang mereka katakan dan mereka ciptakan mengatakan satu sesat, berarti ada tutorial yang maha benar otomatis, meskipun tidak diutarakan ini loh tutorial yang benar, ini loh tutorial yang maha benar, ini loh tutorial yang paling jos, paling hebat, paling benar, paling sesuai dengan aturan-aturan yang dikehendaki oleh YouTube. Meskipun itu tidak dikatakan secara terang penderang atau terang sejelas-jelasnya, kalau sudah mengatakan bahwa jangan ikutin cara-cara metode atau model-model seperti itu adalah sesat. Secara otomatis menganggap diri mereka adalah benar. Begitu loh. Dan kebenaran itu cuma sudut pandang saja, gitu loh. Apalagi ini dalam dunia per-YouTubean. Ilmu per-YouTubean itu cuma berapa sih yang di antara metode yang satu dengan metode yang lain, berapa persen yang dimiliki kebenarannya? Nggak nyadar apa bahwa ilmu pengetahuan yang kita dapatkan ini cuma setetes, jangankan setetes, cuma sacip, gitu loh. Duh, gimana sih ini? Enaknya saja yang ngomong sesat-sesat itu. Aduh, kayak kayak dia yang mempunyai segala-galanya tentang pengetahuan saja. Ya. Jadi kawan-kawan itu ya, kalau di awal tadi itu yang melakukan setan 2 menitan, 1 menitan itu adalah mungkin member-membernya ya. Bukan member ya, alumni atau yang sedang ikuti kelas-kelas itu ya. Ya, kelas. Yang sedang ikut-ikut kelas itu. Mungkin di kelasnya diajarkan ini loh. Awas jangan ikuti metode-metode seperti ini. Contohnya ini. Pasti itu di dalam kelas mereka itu diajarkan seperti itu. Iya. Alumni-alumni gimana? Banyak alumni-alumni yang mengeluarkan banyak duit. Channelnya sudah beberapa tahun nggak monet-monet. Hah? Channel sudah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, bahkan ada yang 5 tahun. Video terlama 5 tahun. Subscriber 1000 belum. Nggak monet. Disuruh belajar di dalam kelas saja. Apa yang diajarkan oleh mereka itu? 2 tahun, 3 tahun, sampai belum monet-monet itu.
Karena kawan-kawan YouTuber ini sebenarnya bisa untuk menjadi melebihi, melampaui seperti senior-senior mereka. Cuma jangan meniru dalam arti bahwa apa yang disampaikan itu misalnya ketika ada ide konten yang menjelaskan dengan 20 juta atau 50 juta per bulan dengan cara membuat ide konten re-upload. Jangan ditiru dengan menggunakan contohnya atau ide konten seperti itu, ya. Jadi harus cerdas, kawan-kawan. Tapi meniru cara bagaimana menyampaikan ulasan mengenai penghasilan yang 20 juta, 50 juta per bulan dari re-upload. Sebenarnya yang dia sampaikan itu, dia sendiri tidak melakukan itu, tetapi hanya menjelaskan, ini loh penghasilan ide konten seperti ini, ternyata mendapatkan hasil seperti ini. Entah itu dia benar atau tidak, tetapi dia mencoba menjelaskan. Seperti itu, memancing penonton supaya menontonnya. Ya, jadi itu kawan-kawan. Yang ditiru ya cara berbicara, cara mengulas, cara menguraikan, cara memaparkan, sehingga penonton itu terpikat mendengarkan sampai selesai. Ya itu yang ditiru. Gaya bicara atau ide konten model kayak dia. Apa modelnya kayak dia? Ya dia misalnya menjelaskan penghasilan ratusan ribu sehari, 100.000 sehari, 200.000 misalnya, cuma dengan HP kentang, HP doang, melalui aplikasi gratisan. Dan menjelaskan seperti itu, kontennya ya tentang menjelaskan ide-ide konten seperti itu, atau menjelaskan ada aplikasi yang bisa membuahkan hasil, meskipun hasilnya itu tidak 100.000 per hari atau 200.000 per hari kan. Kan banyak seperti itu. Dan mereka tidak menyalahkan itu. Sebenarnya YouTube pun tidak menyalahkan itu. Intinya dalam YouTube itu jangan membuat konten yang benar-benar dilanggar tentang kekerasan, tentang pelecehan, tentang mengajak orang untuk apa misalnya hal-hal yang negatif. Seperti itu intinya. Ya. Atau membuat konten yang bukan karya kita sendiri. Ya itu tadi re-upload. Meskipun itu dijelaskan dalam narasinya bahwa re-upload itu bisa menghasilkan banyak duit, banyak cuan. Tetapi kan itu adalah salah satu bentuk untuk memancing penonton supaya menonton atau melihatnya. Tapi sebenarnya apa yang disampaikan itu kan nggak patut untuk ditiru gitu loh. Ya. Jadi itu saja kawan-kawan. Semoga ada manfaatnya apa yang disampaikan. Saya akhiri. Sehat selalu untuk Anda dan keluarga. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.